Selama satu semester pada mata kuliah komunikasi bisnis, ada 12 pokok pembahasan yang telah kami pelajari. Yang pertama mengenai konsep-konsep dasar komunikasi di dalam bisnis. Komunikasi bisnis atau business communication adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk meningkatkan praktik bisnis. Pentingnya komunikasi bisnis juga terletak pada penyajian opsi atau ide bisnis baru, perencanaan, dan proposal bisnis. Kelompok 2 yaitu komunikasi profesional di dunia digital, sosial, dan seluler. Profesionalisme adalah kualitas tampil di tingkat tinggi dan melakukan diri sendiri dengan tujuan dan kebanggaan. Ini berarti melakukan lebih dari sekedar meluangkan waktu dan mengumpulkan gaji. Profesionalisme dapat dipecahkan menjadi 6 sifat yang berbeda. Di antaranya, berusaha untuk unggul, dapat diandalkan dan bertanggung jawab, menjadi pemain tim, menunjukkan rasa etiket, membuat keputusan etis, dan mempertahankan pandangan positif. Yang ketiga mengenai komunikasi interpersonal. Pendengar yang baik memberikan perhatian, fokus pada pembicara lain dengan cara yang murah hati daripada mengabaikan diri sendiri. Selanjutnya kelompok 4 yaitu komunikasi bisnis lintas budaya. Budaya mempengaruhi setiap aspek komunikasi bisnis. Bagaimana menunjukkan kesopanan dan rasa hormat, seberapa banyak informasi yang harus diberikan, bagaimana memotivasi orang, seberapa keras berbicara, bahkan kertas ukuran apa yang digunakan. Kelima mengenai tampilan pesan dalam komunikasi bisnis. Buat dari subjek untuk pesan informatif dan positif. Dari subjek adalah judul dokumen. Ini membantu dalam pengarsipan dan pengambilan dokumen. Memberitahu pembaca mengapa mereka perlu membaca dokumen dan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur apa yang akan mereka katakan. Kelompok 6 yaitu tampilan pesan. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengutuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang. Atau lebih tepatnya berguna untuk mempengaruhi orang lain supaya sependapat dengan komunikator. Yang ketujuh, konsep desain bisnis berbasis digital. Penggunaan web dan alat media sosial sekarang digunakan oleh bisnis atau profesional bisnis untuk mengkomunikasi berita terbaru tentang diri mereka sendiri, produk, layanan, pekerjaan yang tersedia, atau bahkan membantu merekrut karyawan, dan alat untuk berbicara langsung dengan pelanggan dan rekan. Selanjutnya kelompok 8 yaitu komunikasi di dalam tim. Berkomunikasi dalam tim adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berbagi misi dan tanggung jawab untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Yang kesembilan, negosiasi bisnis. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain supaya menyelesaikan kepentingan yang berlawanan. Lanjut ada kelompok 10 yaitu presentasi bisnis. Presentasi memiliki banyak kesamaan dengan upaya komunikasi bisnis lainnya, mulai dari menganalisis situasi dan mendefinisikan tujuan Anda untuk mengumpulkan informasi dan menyusun pesan yang berfokus pada audiens. Tujuan dari sebagian besar presentasi Anda adalah untuk menginformasikan atau membujuk, meskipun Anda mungkin kadang-kadang perlu membuat presentasi kolaboratif seperti ketika Anda memimpin sisi pemecahan masalah. Yang ke-11, digital media dan sosial media. Penggunaan media sosial atau diprofilkan dibagi pembukaan komunikasi close up mungkin tampak seperti langkah yang jelas. Tetapi media ini mewakilkan perubahan mendasar dalam cara perusahaan mengenai komunikasi bisnis. Yang terakhir yaitu kelompok 12 yaitu media komunikasi bisnis. Beberapa faktor teknologi dan sosial berkontribusi pada peningkatan penggunaan dan pentingnya visual dalam komunikasi bisnis. Proses membuat dan bekerja dengan elemen visual dulunya adalah domain para ahli dengan alat yang rumit dan mahal. Namun, digital teknologi telah mengubah situasi ini secara dramatis. Teori komunikasi adalah
satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Setiap pelaku komunikasi dengan demikian akan melakukan 4 tindakan, yakni membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Keempat tindakan tersebut lazimnya terjadi secara otomatis dan berurutan. Membentuk pesan artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Konsep komunikasi yang dapat dipelajari dengan dunia bisnis yaitu konsep komunikasi dari Purwanto 2006. Pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya terdapat 2 bentuk dasar komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang selanjutnya, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain, baik tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal ini memiliki struktur, karakter, dan terorganisasi dengan baik. Dalam dunia bisnis, beberapa contoh komunikasi verbal yakni penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing kepada karyawan, wawancara kerja dan presentasi, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal berdasarkan teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan komunikasi nonverbal dalam gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh atau body language sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mempelajari komunikasi bisnis memiliki manfaat yang terbagi menjadi 2, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Yang pertama, manfaat internal. Manfaat internal dalam komunikasi bisnis berarti merupakan manfaat yang bisa dirasakan oleh komponen perusahaan. Misalnya, seorang karyawan di sebuah perusahaan mampu menjaga dan menjalin komunikasi bisnis yang baik dengan karyawan lainnya yang bekerja di satu perusahaan, maka mereka memiliki suasana kerja yang nyaman dan baik. Yang kedua, manfaat eksternal. Sementara itu, manfaat eksternal di dalam komunikasi bisnis merupakan manfaat yang timbul akibat bisnis yang dilakukan bersama pihak ketiga. Di dalam manfaat ini biasanya pihak ketiga yang membawa dampak positif bagi keberhasilan bisnis dan mengangkat citra perusahaan menjadi manfaat tersendiri bagi perusahaan tersebut. Manfaat komunikasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, dapat memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi komunikan. Pada intinya, pesan itu berguna dan menguntungkan bagi komunikan. Yang kedua, dapat memberikan persuasi kepada komunikan. Dengan kata lain, dapat memberikan kalimat-kalimat yang mampu membuat komunikan tersebut mempercayai Anda dan produk Anda. Yang ketiga, dapat menerima feedback yang positif dari komunikan.